Zan, siap. Bel, siap. Siap. Oke, bentar-bentar ganti baju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dong, semangat-semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Dan itu artinya teman-teman sudah siap menyimak apa yang ada dalam video ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ada saya, Muhammad Iqbal Agustami, NIM 1903036006. Saya sebagai moderator dan juga pemateri 1. Terus ada teman saya, Catur Berliana Lestari, NIM 1903036035. Cabel nanti panggilan akrabnya akan menjadi pemateri kedua. Terus dilanjutkan dengan Hauzan Nabana Fali, NIM 1903036079. Nanti Hauzan bakal menjelasin poin berapa, pokoknya poin terakhir dan gitu. Cekidot. Dalam video ini ada 5 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana isi undang-undang mengenai pendidikan. Yang kedua, bagaimana isi peraturan pendidikan mengenai pendidikan. Yang ketiga, bagaimana isi Permendikbud mengenai pendidikan. Yang keempat, bagaimana isi KMA mengenai pendidikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana isi PMA mengenai pendidikan. Ada 3 fase kajian historis tentang pendidikan Islam masuk ke Indonesia. Dari sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama itu fase sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase kedua yaitu sejak masuknya ide-ide pendidikan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu fase sejak diundangkannya tentang sistem pendidikan nasional. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, teman-teman, untuk yang poin pertama, bagaimana isi undang-undang mengenai pendidikan. Ternyata dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu telah mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dimana bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam undang-undang, saya bacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana mengatur tentang kurikulum di Indonesia. Seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini telah memberikan amanah atau mengembankan tugas kepada pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini ternyata sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bunyinya bahwa pendidikan nasional itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini pada pasal 2, di mana berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini pada pasal 3. Dan selanjutnya dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, itu telah ditetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup seperti nilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, dilanjutkan pada pasal 37 ini mengenai kurikulum, di mana menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat beberapa komponen mata pelajaran seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika,
ilmu pengetahuan Islam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Sedangkan untuk kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana dalam peraturan pendidikan. Nah, dalam peraturan pendidikan ini mengatur juga terkait kurikulum, baik itu kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, di mana ketiga ini wajib memuat pendidikan agama. Nah, peraturan pemerintah Republik Indonesia itu nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Telah mendefinisikan bahwasanya pendidikan agama itu adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, teman-teman, itu untuk poin 1 dan poin 2, masih ada poin 3, poin 4, dan poin 5. Nanti akan disampaikan oleh Catur Berliana Lestari atau Mbak Cabel dan juga Mas Hauzan. Langsung saja saya serahkan kepada mereka. Silakan, Ben. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, tingkat kompetensi, dan ruang lingkupnya. Ruang lingkup di sini meliputi materi PAI yang telah ditetapkan untuk penguatan sebagai yang telah diatur dalam pasal 77I ayat 1, pasal 77C ayat 1, dan pasal 77K ayat 2, 4, dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat pendidikan dasar untuk kelas 1 sampai kelas 6. Materi ini meliputi Al-Quran, akidah, fikih, akhlak, dan budi pekerti, serta sejarah peradaban Islam. Untuk yang kedua yaitu tingkat pendidikan dasar kelas 7 sampai kelas 9. Materi ini meliputi Al-Quran hadis, akidah akhlak, budi pekerti, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Untuk yang ketiga ada tingkat pendidikan menengah kelas 10 sampai kelas 12. Materi ini meliputi Al-Quran hadis, akidah akhlak, budi pekerti, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Kemudian, manajemen kurikulum PAI telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah yang memutuskan ke-1. Menetapkan kurikulum pendidikan agama dan bahasa Arab pada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Yang kedua, kurikulum sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke-1 menjadi acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah. Ketiga, kurikulum sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke-1 mulai berlaku pada tahun pelajaran 2020-2021. Keempat, pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang pedoman kurikulum madrasah tahun 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan. Oke, saya akan melanjutkan materi kali ini, yaitu tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Memutuskan menetapkan kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Peraturan Menteri Agama Pasal 1 yang berbunyi kurikulum madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah dilaksanakan berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional. Kemudian
Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian pasal 2 berbunyi, dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, maka Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 yang berbunyi, peraturan ini berlaku pada tahun pelajaran 2014 dan 2015 agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013. Di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 12-19, di sana secara umum menggambarkan tentang kurikulum pendidikan agama Islam yang mempunyai syarat-syarat tentang kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, kemudian yang ketiga adalah muamalah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.